praktikum. Kalau bulan puasa ya menyesuaikan dengan waktu yang dialokasikan selama bulan Ramadan. Kemudian laporan dan PPT-nya dikumpulkan pada saat hari H praktikum, sementara lampirannya menyusul di H+1. Jadi kalau hari Kamis berarti lampirannya dikumpulkan di hari Jumat. Nanti setiap kelompok akan menempati ruangan yang telah ditetapkan, dosen dan asisten akan rolling di setiap minggunya. Nah, karena hari Kamis itu adalah hari terakhir masuk sebelum cuti bersama, maka untuk kasus saya, kasus GERD, lampiran boleh dikumpulkan setelah kalian masuk kuliah, yaitu di tanggal 8. Untuk laporan praktikum, laporan dikumpulkan langsung selesai praktikum kepada masing-masing dosen. Dosen PJ, maksudnya di sini adalah dosen sesuai dengan pengampu topik pada saat itu, sementara lampirannya dikumpul di H+1. Laporan dapat diambil setelah mendapat persetujuan dari dosen PJ dan laporan wajib direvisi jika dosen meminta untuk direvisi. Nah, untuk pengumpulannya silahkan kalian konfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Misalnya untuk GERD berarti konfirmasi ke saya dikumpulkannya di mana gitu ya. Kemudian format laporannya nanti akan ada di sudah saya kirim juga format laporan dan covernya. Jadi sebentar saya tutup dulu. Jadi di dalam laporan dan PPT itu ada cover. Kemudian untuk PPT ada nama kelompok dan fotonya, foto masing-masing orang supaya lebih mudah mengenali juga. Kemudian definisi, etiologi, faktor resiko, manifestasi klinik, patofisiologi, algoritma terapi, SOAP, monitoring dan KIE. Kemudian ada daftar pustaka. Lampirannya berupa screenshot bagian literatur yang digunakan. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 8 ini bisa kalian kerjakan sebelum hari H praktikum. Jadi misalnya praktikumnya hari Kamis, karena untuk kasus berikutnya GERD dan PUD, dan saya menentukan kasusnya adalah GERD, maka kalian siapkan definisi GERD itu apa, etiologinya GERD itu apa saja, faktor risikonya apa, manifestasi kliniknya apa, patofisiologinya bagaimana, dan algoritma terapinya seperti apa. Untuk algoritma terapi, jika memang berupa bagan atau diagram, kalian bisa print dan tempelkan di laporan kalian supaya lebih jelas. Tapi tolong kalau memang print, print yang jelas gitu ya. Jangan print dengan resolusi yang rendah karena kadang fotonya atau diagramnya pecah gitu pada saat dibaca sehingga pada saat dikoreksi laporannya tidak terbaca. Sementara untuk SOAP, monitoring dan KIE itu kalian kerjakan pada saat praktikum di laboratorium. Nanti pengerjaannya akan didampingi oleh kakak-kakak asistennya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya bisa lanjut ke format laporan. Nah, ini adalah format laporannya. Covernya bukan ini ya, tolong diperhatikan covernya bukan cover yang sedang kalian lihat di sini. Covernya ada file terpisah cover untuk praktikum Pharmaceutical Care 3. Nah, jadi format laporannya seperti ini. Ini boleh kalian print. Kalau memang kalian rasa tidak cukup kolomnya, boleh kalian tambahkan kolomnya. Boleh kalian modifikasi asal poin-poinnya sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam format laporan praktikum ini. Poin-poinnya terdiri dari definisi, etiologi, dan klasifikasi. Bu, kalau penyakitnya tidak ada klasifikasi bagaimana? Ya berarti tidak perlu kalian tulis klasifikasinya, ya. Kemudian ada faktor resiko, ada manifestasi klinik, ada patofisiologi. Untuk patofisiologi juga kadang ada diagram atau gambar. Gambarnya boleh kalian tempelkan, diagramnya boleh kalian tempelkan, tetapi di bawahnya harus kalian tulis alur diagram alur patofisiologinya itu seperti apa, alur kejadian penyakitnya itu seperti apa, ya. Lalu ada pemeriksaan atau diagnosis, hasil labnya seperti apa, sehingga itu menjadi penanda terjadinya suatu penyakit dan seterusnya. Kemudian target terapinya apa saja.
Terapi farmakologinya apa? Ini algoritma terapi, ini boleh kalian tempel asalkan tulisannya jelas, terbaca. Kemudian terapi non farmakologi dan lain-lain. Nah, untuk studi kasus di sini nanti kalian lihat ini lembar SOAP ya, namanya lembar SOAP. Di kasus tersebut problem mediknya apa? Misalnya problem mediknya hanya satu GERD, ya berarti GERD saja. Atau problem mediknya ternyata pasiennya selain GERD dia juga punya asma. Nah, berarti ada dua problem medik. Lalu subjektif dalam kasus itu apa, objektifnya apa, asesmennya apa, dan plannya apa. Kalian sudah diajari tentang SOAP? Sudah Sudah, Bu. Ibu. Sudah ya, berarti sudah paham ya Paham bagaimana ya bagaimana menentukan subjek, objek, assessment, dan plan. Nah, setelah kalian tulis di sini assessmentnya apa, plannya apa, di sini kalian tulis diskusi dan pembahasannya dari kasus tersebut, pasiennya kenapa, apa yang harus di follow up, dimonitoring, apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dan seterusnya. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran. Lampiran ini yang dikumpulkan H+1. Kalau daftar pustaka tetap kalian tulis di hari H. Laporan ini ditulis tangan dan sifatnya individu. Jadi masing-masing orang akan mengumpulkan satu laporan. Nah, ini adalah cover laporan yang akan kalian gunakan selama 1 semester selama kalian menjalankan praktikum kasus Pharmaceutical Care 3. Jadi kalian bisa print sebelum kalian masuk ke laboratorium, ya. Oh, ini belum maaf ya, ini belum di edit. Nanti saya kirim yang baru melalui PJ-nya yang sudah diperbaiki. Ada pertanyaan? Permisi Ibu, untuk Ya, boleh. penulisan pada cover diketik atau tulis tangan ya Ibu? Terima kasih. Sama-sama. Di cover boleh kalian ketik. Nama, kelas, kelompok, silakan kalian ketik. Kalau mau kalian ketik boleh, kalian tulis tangan boleh. Tidak ada ketentuan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi cukup jelas ya untuk yang hari Kamis ini kita kuliah pagi, GERD dan PUD dilanjutkan dengan kasus. Kasus yang akan saya berikan adalah kasus GERD saja. Jadi mohon disiapkan item-item yang tadi harus dituliskan di dalam laporan. Kalian siapkan sebelum hari H. Karena kalau kalian kerjakan pada saat kalian praktikum, dari poin definisi sampai pada poin algoritma terapi tidak cukup waktunya. Jadi pada saat di lab kalian fokus pada pengerjaan kasus. Tujuannya supaya pada saat kalian mengerjakan kasus, kalian sudah tahu materinya, kalian sudah belajar tentang materi yang akan kalian gunakan untuk membahas kasus tersebut. Ibu izin bertanya, Boleh, silahkan. tadi itu yang di bagian PPT kami juga membuat PPT, Kak Bu. Iya, membuat PPT, membuat PPT sesuai dengan kasus. Tapi PPT ini sifatnya satu kelompok satu saja. Jadi ini tuh setelah laporan selesai ya Bu dibikin PPT-nya. Betul. Oh, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu berarti pengumpulan lampirannya terpisah dari laporannya ya, Ibu? Iya, pengumpulan lampirannya karena kalau misalnya kalian menggunakan artikel, artikel-artikel begitu kan tidak bisa kalian print pada saat itu juga. Jadi kalian di laporan cukup tuliskan citasi dan daftar pustakanya. Kemudian hari berikutnya silahkan kumpulkan lampiran-lampiran yang menjadi referensi kalian. Lampirannya misalnya begini.
kalian menggunakan satu artikel jumlahnya 20 halaman. Yang kalian gunakan sebagai referensi hanya di halaman ke-8. Maka kalian cukup screenshot bagian yang kalian jadikan referensi dan judul artikelnya. Judul artikelnya apa, kemudian bagian mana yang kalian gunakan sebagai referensi itu kalian screenshot, kalian copy di Word seperti itu lalu di print. Jadi tidak perlu tidak perlu print seluruh halaman jurnal tersebut. Berarti perlu tulis nama, Kak Bu, berarti. Betul. Di lampirannya itu silahkan ditulis namanya atau langsung disertakan di laporan yang kalian kumpulkan. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Permisi Bu, saya izin nanya Bu. Boleh. Tadi itu Bu, waktu yang di bagian PPT, berarti di setiap kasus itu satu kelompok bikin satu PPT ya Bu? Satu kelompok, satu PPT. Itu dibuatnya di setiap kasus Bu. Setiap kasus. Oh, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Permisi Ibu, untuk deadline pengumpulan PPT kapan ya Ibu? Untuk PPT di hari H juga, tetapi tidak harus selesai selesai praktikum. Jadi PPT bisa di malam hari, nanti kami kirimkan drive-nya. Untuk hmm, kalau untuk ya di nanti ada link G Drive yang akan kami kirimkan untuk pengumpulan PPT-nya. Bisa sampai 2359 untuk PPT-nya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Mm. Mungkin untuk PPT-nya itu ngambil dari kasus di laporan itu, Bu, atau yang sesuai dengan topiknya itu saja, Bu? Untuk PPT itu kan strukturnya sama ya dengan laporan, dan ada SOAP juga. Jadi SOAP-nya itu ya SOAP sesuai dengan kasus yang diberikan di hari itu. Begitu. Eh, jadi untuk SOAP-nya itu diketik ulang, Bu, atau di Ya, scan gitu? diketik. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, untuk pembahasan kasusnya, jadi kan kalian kan kuliah, setelah itu langsung lanjut praktikum, praktikum selesai, laporan selesai. Nah, untuk eh, pembahasan kasusnya itu kan tetap perlu ada pembahasan ya dari dosen pengampunya, selain kalian memang akan didampingi oleh kakak-kakak asistennya. Karena di bulan Ramadan ini waktu praktikumnya terpotong, menyesuaikan dengan waktu Ramadan, maka saya kira kalau saya sisihkan waktu untuk diskusi, pengerjaan kalian nanti akan sedikit waktunya, akan sangat sedikit waktunya. Khawatir tidak selesai untuk pengerjaan kasusnya. Jadi untuk pembahasan, apakah pembahasannya kita jadwalkan mungkin sekitar 30 menit di hari yang berbeda atau seperti apa? Silahkan saya minta masukannya.
Ada yang mau berpendapat? Tidak ada yang berpendapat? Atau tidak perlu ada diskusi? Izin Bu, Mm-mm. kira-kira Gimana, untuk Nova? pengumpulannya nanti, apakah bersamaan dengan laporannya di hari Rabu untuk Gimana? pembahasannya? Untuk pengumpulan pembahasannya, apakah juga Oh, di hari H bukan pelapor? bukan pengumpulan pembahasan ya, ini lebih pada diskusi. Jadi selesai kalian praktikum, selesai laporan dikumpulkan, misalnya laporannya dikumpulkan, laporan selesai, kita lakukan eh, diskusi tentang kasus pada hari itu, sehingga kalian memiliki persepsi yang sama gitu satu kelas. Nah, kalau kita tidak ada diskusi kan nanti khawatir persepsinya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain terkait kasus tersebut gitu. Permisi Ibu, mohon maaf. Iya, gimana? Sebelumnya izin bertanya dulu untuk yang Mm-mm. ketentuan yang ada pembahasan, terus ada PPT itu hanya di Ibu saja atau di dosen-dosen selanjutnya juga? Gimana? Yang PPT ya? Semuanya Bu, yang PPT, terus format pembahasan. Untuk PPT dan format pembahasan ini sebetulnya adalah hasil diskusi di forum dosen ya. Jadi ini akan berlaku di semua dosen. Baik Ibu, untuk mungkin kalau soal cari waktu untuk diskusi, kami belum bisa mendapatkan gambaran di termin 2 nanti bagaimana Ibu. Jadi perlu didiskusikan satu angkatan Ibu. Oke, baik. Em, Baik untuk yang mungkin kalau di hari yang di luar bulan Ramadan kita bisa selakan waktu sekitar 30 menit sebelum praktikum berakhir untuk kita diskusi atau membahas bersama kasus yang sudah dikerjakan di hari tersebut. Tetapi untuk di bulan Ramadan karena waktunya terpotong jadi menurut saya kurang memungkinkan kalau saya potong lagi 30 menit di akhir karena nanti khawatir kalian kelabakan gitu dalam mengerjakan kasusnya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita lakukan diskusi, nanti bisa saya berikan pembahasan secara general gitu ya untuk di-share di semua kelas gitu. Kalau memang tidak memungkinkan kita untuk diskusi via Zoom, nanti saya beri catatan saja kira-kira kasus tersebut sebetulnya maksudnya apa dan jawabannya bagaimana. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya, baik. Ada pertanyaan?
Untuk cover laporan nanti saya kirim ulang ya yang sudah diperbaiki. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan bahwa peraturan ini berlaku untuk start pertemuan besok sampai di pertemuan akhir pertemuan ke-17, gitu ya. Jadi mohon untuk diikuti format-formatnya supaya kami juga lebih mudah dalam mengoreksi laporan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, bisa saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.